Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Sabtu 22 Oktober 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ingin baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Yesus. Amin. Yoel 2 ayat 12-17. Seruan untuk bertobat. Seruan untuk bertobat, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin firman Tuhan. Tema hari ini adalah revolusi batin atau UCCPNA. Kerinduan Tuhan untuk bergaul akrab dengan manusia sangat jelas sejak awal dimulainya sejarah. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kerinduan Tuhan untuk mencari manusia tidak berkurang. Kejadian 3 ayat 9. Di manakah engkau? Sekalipun manusia berkhianat kepada Tuhan, kasih dan kerinduannya untuk bersama manusia tidak pernah berkurang. Seorang hamba mengasihi seorang hamba Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, mengatakan, Tuhan sangat mengasihi manusia berdosa, tetapi tidak pernah mengasihi dosa. Karena dosa, manusia harus terpisah dengan Tuhan. Tetapi oleh firman-Nya tetap memanggil kita, di manakah engkau? Bagian Alkitab dari Yoel 2 ayat 12-17 merupakan salah satu wujud kasih dan kerinduan kepada manusia agar berbalik kepada Tuhan. Umatnya diminta untuk melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, mengoyakkan hati, dan bukan pertobatan yang pura-pura, mengoyakkan pakaian. Ayatnya 13a. Pertobatan yang sungguh dimulai dari dalam batin, dan yang keluar melalui pola hidup. Revolusi batin menuju perubahan hidup, itulah yang dikehendaki Allah. Dasar dari perubahan ini adalah Tuhan Allah adalah kasih setia dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 13c. Kasih Allah nampak dalam penghukumannya, atau dengan kata lain, penghukuman Allah adalah bagian dari kasih-Nya. Mengapa demikian? Sebab Ia menyesal karena penghukumannya. Tidak selamanya Ia menuntut dan mendendam, dan tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita. Mazmur 103 ayat 9-14. Kita perlu memahami bahwa dosa mendatangkan penghukuman, dan penghukuman mendatangkan anugerah, serta anugerah mendatangkan tanggung jawab atau kepercayaan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.